warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Fadli Tahir dengan NIM 602121020 dari kelas C. Konten yang pertama yaitu Hello World. Program sederhana yang mencetak teks Hello World ke konsol. Pada baris pertama dideklarasi fungsi main sebagai titik utama program yang kemudian di dalam fungsi terdapat satu pernyataan yaitu print Hello World untuk mencetak teks Hello World ke output program. Yang kedua, variabel. Pada skrip ini, program mendefinisikan beberapa variabel seperti name, year, antena, diameter, flyby, objek, dan image yang berfungsi untuk menyimpan informasi. Setelah mendefinisikan beberapa variabel tersebut, program mencetak nilai-nilai variabel ke konsol menggunakan pernyataan print untuk mencetak teks ke output program. Yang ketiga, control flow statement. Pada skrip ini, program menggunakan pernyataan kondisional if-else-if untuk menentukan abad berdasarkan tahun peluncuran dan mencetak hasil. Kemudian menggunakan loop for in untuk mencetak setiap objek dalam daftar flyby objek. Selanjutnya, program menggunakan loop for untuk mencetak angka bulan dari 1 sampai 12 dan terakhir yaitu program menggunakan loop w untuk meningkatkan nilai tahun hingga mencapai tahun 2016. Yang keempat, ada function. Dalam implementasi ini, fungsi Fibonacci merupakan deret angka yang diperoleh dengan menjumlahkan dua angka sebelumnya. Di sini jika n adalah 0 atau 1, maka fungsi akan mengembalikan nilai n itu sendiri karena nilai deret Fibonacci pada posisi 0 dan 1 sama dengan posisinya sendiri. Tetapi jika n tidak sama dengan 0 atau 1, maka fungsi melakukan rekursi dengan memanggil dirinya sendiri untuk n kurang 1 dan n kurang 2. Kemudian menjumlahkan hasilnya. Di dalam blok main kita memanggil fungsi Fibonacci 20 untuk menghitung nilai deret Fibonacci ke 20. Hasilnya disimpan dalam variabel result dan dicetak ke konsol menggunakan print. Jadi ketika program dijalankan akan menghasilkan output yaitu 6765. Yang kelima yaitu comment. Comment dalam program Dart adalah teks yang dimasukkan ke dalam kode untuk memberikan penjelasan dokumentasi atau catatan kepada pembaca kode dan tidak mempengaruhi eksekusi program. Terdapat 3 jenis komentar yang umum digunakan dalam Dart. Yang pertama, komentar satu baris dimulai dengan 2 baris miring dan berlaku untuk baris komentar yang digunakan untuk memberikan penjelasan singkat atau catatan di sepanjang kode. Yang kedua, komentar dokumentasi yang dimulai dengan garis miring berturut-urut digunakan untuk mendokumentasikan fungsi kelas metode atau variabel komentar dokumentasi sehingga membuat dokumentasi yang terstruktur dan terformat dengan baik. Yang ketiga, komentar banyak baris yang dimulai dengan tanda awal slash bintang dan diakhiri dengan tanda penutup bintang slash. Digunakan untuk menulis komentar yang terdiri dari beberapa baris atau menjelaskan kode secara detail, atau juga untuk menonaktifkan sementara bagian kode. Yang keenam, import. Pernyataan import digunakan untuk mengakses fungsionalitas yang tersedia seperti pustaka, data bawaan, paket eksternal, atau file lokal. Kita melihat import Dart Math
pustaka ini menyediakan berbagai fungsi matematika. Selanjutnya, importing package test. Dengan mengimport pustaka dari paket eksternal bernama test packet test yang umumnya digunakan untuk menulis dan menjalankan unit tes dalam aplikasi Dart. Yang terakhir yaitu import file. Ini memungkinkan program untuk menggunakan kode yang didefinisikan dalam file tersebut, memisahkan kode menjadi unit yang lebih terkelola. Yang ketujuh, script class. Program mendefinisikan sebuah kelas bernama spacecraft. Kelas ini memiliki 3 property name yang bertipe string, launch, data T yang bertipe datetime, dan launch year yang merupakan properti yang mengembalikan tahun peluncuran dari objek spacecraft. Kelas spacecraft juga memiliki 2 konstruk yang menginisialisasi properti name dan launch date, serta konstruktor bernama launch yang menginisialisasi hanya properti name dan menetapkan launch date ke nilai 0. Selain itu, ada metode describe yang mencetak informasi tentang objek spacecraft ke konsol. Metode ini mencetak nama wahana antariksa dan tahun peluncurannya, jika ada, dan jika tidak mencetak unlatch. Dalam fungsi main, 2 objek spacecraft dibuat menggunakan konstruktor yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu spacecraft dan spacecraft unlaunch. Kemudian setiap objek metode describe dipanggil untuk mencetak informasi tentang objek tersebut ke konsol. Kedelapan, pada script enums adalah jenis kelas khusus yang digunakan untuk mewakili sejumlah nilai konstanta. Program ini mendefinisikan 2 jenis enums, yaitu planet dan planet type, yang mewakili beberapa jenis planet dalam tata surya. Pada extension planet properties yang ditambahkan pada enums planet memberikan properti tambahan pada setiap nilai enums planet, termasuk tipe planet, jumlah bulan, dan apakah planet tersebut memiliki cincin atau hash rings. Metode tambahan juga ditambahkan seperti isGiant yang mengembalikan true jika planet tersebut merupakan planet terbesar. Nah, kemudian pada blok M kita membuat variabel your planet yang menunjukkan planet tertentu. Dalam hal ini kita menggunakan planet Uranus, kemudian kita memeriksa apakah planet tersebut merupakan planet raksasa yang menggunakan properti isGiant. Jika bukan, pesan yang akan tampil adalah planet is not a giant planet. Tapi jika iya, pesan yang akan tampil your planet is a giant planet, seperti pada output di atas. Kesembilan, script inheritance. Ini adalah menuliskan sebuah kelas baru berdasarkan kelas yang sudah lama. Dalam kode di atas terdapat definisi kelas orbiter yang hendak menjadi subkelas dari kelas spacecraft. Nah, kelas orbiter ditambahkan dengan properti altitude yang mengindikasikan ketinggian orbiter tersebut. Konstruktor orbiter menerima 3 argumen, yaitu name, launch date, dan altitude. Argumen name dan launch date diteruskan ke
konstruktor induk supercraft menggunakan kata kunci super, sementara altitude disimpan dalam properti kelas orbiter. 10. Script mixins. Ini adalah kelas dengan metode dan properti yang digunakan oleh kelas lain. Kelas pilot craft memiliki properti name dan launch date yang diwarisi dari kelas spacecraft, serta properti astronauts yang didefinisikan dalam mixing pilot. Properti astronaut ini secara default diinisialisasikan dengan nilai 1. Selain itu, kelas pilot craft juga memiliki konstruktor yang menerima parameter name dan launch date yang diteruskan ke konstruktor kelas supercraft menggunakan super. Mesin pilot ini mendefinisikan properti astronot dan deskripsi kru. Properti astronot ini menunjukkan jumlah astronot dalam wahana antariksa dan diinisialisasi dengan nilai 1. Metode deskrip kru ini mencetak jumlah astronot ke konsol. 11. Script interface and abstract class. Kode program ini mendefinisikan dua kelas dalam bahasa pemrograman Dart. Pertama, terdapat kelas MoSpaceship yang mengimplementasikan antarmuka spacecraft. Kelas ini dapat berperan sebagai pengganti objek nyata yang mewakili wahana antariksa meskipun tidak memiliki implementasi yang sebenarnya. Kemudian ada kelas Abstract Describable. Kelas ini menetapkan dua metode, yaitu describe dan describe with emphasis. Metode describe ini adalah sebuah abstraksi yang harus diimplementasikan oleh kelas turunan, sedangkan describe with emphasis adalah metode konkret yang mencetak output dengan penekanan tambahan, yaitu dengan menambahkan garis-garis di sekitar output yang dihasilkan oleh describe. Yang ke-12, script asinkron. Ini artinya program berjalan bersama-sama. Di sini kita memiliki beberapa fungsi seperti print delay yang menggunakan feature delay untuk mencetak pusat setelah jeda waktu 1 detik, dan create description yang membuat file teks untuk setiap objek dalam daftar objek jika file tersebut belum ada. Fungsi report di sini adalah sebuah generator stream yang menghasilkan pesan tentang pesawat ruang angkasa yang melintasi setiap objek dalam daftar objek. Di dalam fungsi main, kita membuat sebuah objek spacecraft yang disebut craft, kemudian dipanggil fungsi-fungsi tersebut dengan menggunakan objek dan struktur data yang relevan. Yang ke-13, script exception. Ini adalah proses yang bertujuan untuk menanggapi atau merespon kejadian anomali yang dapat memperlihatkan penggunaan struktur kontrol dan operasi berkas asinkron dalam bahasa Dart. Pada blokade pertama terdapat pernyataan if yang mencetak apakah jumlah astronot adalah 0. Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka akan dilakukan lemparan pengecualian dalam state error dengan pesan no astronaut. Di dalam blok selanjutnya kita memiliki sebuah fungsi bernama describe flyby object yang menerima fungsi daftar objek fly object sebagai parameter. Di dalamnya kita menggunakan tree catch untuk menangkap pengecualian yang mungkin terjadi saat membaca isi file teks yang sesuai dengan nama objek dalam daftar tersebut. Jika terjadi kesalahan input-output,
pesan kesalahan akan dicetak. Nah, kemudian blok finally digunakan untuk memastikan bahwa setelah operasi selesai daftar play by objek akan dikosongkan tidak peduli apapun yang terjadi dalam blok try. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.